Dan memang faktanya Chinese Taipei adalah tim underdog di grup ini kan teman-teman. Artinya mereka adalah tim yang lemah. Tapi tetap saja tidak mudah bagi para pemain untuk bisa menang dengan skor yang telak. Sampai bisa mencetak 9 gol dan menciptakan puluhan peluang yang berbahaya. Dan juga yang menarik, bahwa semua gol yang dicetak oleh para pemain Indonesia itu bukan karena ada kesalahan dari pemain Chinese Taipei, tapi murni karena ada kerjasama di antara para pemain. Nah, disinilah kita melihat kejeniusan dari Coach Shin Tae-yong. Tetapi kembali, jangan sampai kemenangan 9-0 ini terlena. Tanggal 12 juga Turkmenistan bukan tim yang bisa dianggap sebelah mata, mereka menang 4-0. Dan beberapa pemain yang kemarin bertanding dengan tim senior juga akan gabung di U23-nya mereka. jadi ayo fokus. 네, 우리 선수들이 할 수 있다는 그런 동기부여와 우리가 분명하게 이길 수 있는 경기지만 선수들이 절대 방심하거나 경기에 있어서 집중력이 흐트러지면 공을 돌리기 때문에 어떠한 경우의 수도 나올 수 있다는 것을 훈련 때도 상당히 강조를 했고. Ya, media Vietnam kaget Timnas Indonesia U23 bantai Timnas Taiwan U23 9-0 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dan informasi bola selanjutnya, tim nasional, skenario Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024 mudah imbang lawan Turkmenistan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, media Vietnam Soha.vn kaget Timnas Indonesia U23 menang telak 9-0 atas Timnas Taiwan U23 di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Duel itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 9 September malam. 2 gol Marcelino Ferdinand di menit kedua dan di menit ke-58 ditambah oleh Ramadan Sananta, Rafael Struik, Witan Sulaiman, Ilham Rio Fahmi, Elkan Beckett, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan memberikan kemenangan telak dan kemenangan ini menjadi modal positif. Maka dengan begini Timnas Indonesia U23 melangkahkan satu kaki di putaran final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda menggeser Timnas Turkmenistan U23 di puncak klasemen sementara grup K. Ya, kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timnas Taiwan U23 sejatinya sudah terprediksi. Namun skor akhirnya sungguh mencengangkan. Hal itu pun yang menjadi sorotan dari Soha.vn. Mereka menyebut kemenangan Indonesia sungguh tidak terduga. Hasil positif itu akan membuka jalan untuk menuju putaran final Piala Asia U23 2024 setelah menunggu lebih dari 1 dekade. Indonesia U23 menang dengan skor yang tidak terduga, membuka jalan menuju putaran final setelah menunggu lebih dari 1 dekade. Tulis headline Soha.vn pada Sabtu 9 September. Sebelum pertandingan ini, kemenangan mudah sudah diprediksi untuk Indonesia karena perbedaan kualitas dan kekuatan. Skuad asuhan Shin Tae-yong juga menjadi tuan rumah grup K. Mungkin hanya sedikit orang yang berpikir Indonesia U23 akan menang dengan mengagumkan melawan Taiwan U23 9 gol tanpa balas. Kata artikel itu, di laga kedua, Indonesia akan menghadapi Turkmenistan. Ini bisa menjadi penentuan siapa yang akan menjadi pemuncak grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Duel Indonesia versus Turkmenistan ini akan digelar pada Selasa 12 September malam nanti di Stadion Manahan, Solo. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, Timnas Indonesia U23 menang dengan skor 9-0 saat berjumpa dengan Chinese Taipei pada matchday kedua grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Lantas bagaimana peluang Garuda Muda untuk lolos ke Piala Asia U23 2024? Ya, kualifikasi Piala Asia U23 diikuti oleh 47 negara anggota AFC. Indonesia menjadi tuan rumah grup K. Garuda Muda berada di grup yang sama dengan Chinese Taipei dan Turkmenistan. Nantinya ada 16 negara yang akan tampil di putaran final Piala Asia U23 di Qatar. Sang tuan rumah Qatar sudah pasti lolos. Jadi ada 14 slot bermain di Piala Asia U23 yang diperebutkan lewat babak kualifikasi. Peluang Timnas Indonesia U23 berlaga di Qatar sangatlah besar.
Pasukan Sinteyong hanya butuh hasil imbang lawan Turkmenistan. Kok bisa begitu? Inilah alasan pertama, yaitu adalah regulasi klasemen. Berikut adalah regulasi penentuan posisi klasemen kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang sudah diterapkan secara beruntun. Yang pertama, poin head-to-head tim terkait. Lalu selisih gol head-to-head tim terkait. Gol yang dicetak head-to-head tim terkait. Jika lebih dari 2 tim poinnya sama, maka poin-poin tadi diterapkan secara eksklusif untuk tim terkait. Kemudian selisih gol semua laga. Gol yang dicetak semua laga, lalu adu penalti jika tim terkait memainkan laga terakhir grup. Kemudian poin disiplin dan juga undian. Lalu yang kedua, syarat Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024. Ada 2 skenario yang bisa membuat timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Yang pertama, menjadi juara grup K. Yang kedua, lolos dengan status runner-up terbaik. Jalan untuk menjadi juara grup K terbuka sangat lebar, sebab merujuk pada regulasi tadi, Garuda Muda hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara grup. Jika imbang, Indonesia dan Turkmenistan akan punya poin yang sama, 4. Head to head juga sama karena skor imbang. Indonesia bakal menjadi juara grup K dengan keunggulan selisih gol. Indonesia sudah menang lebih besar atas Chinese Taipei. Namun dengan status tuan rumah akan lebih sempurna bagi Indonesia, juga lolos dengan menyapu bersih kemenangan. Lalu yang ketiga adalah tentang rekap hasil dan klasmen grup K. Pada Rabu 6 September 2023, Chinese Taipei kalah dengan skor 0-4 melawan Turkmenistan. Dan pada Sabtu 9 September 2023, Indonesia menang 9-0 atas Chinese Taipei. Lalu selanjutnya adalah tentang daftar pemain timnas Indonesia U23. Penjaga gawang ada Nuri Agus, Dava Fasya, dan ada Hernando Ari. Untuk belakang ada Komang Teguh, Fajar Fatur Rahman, Elkan Megat, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Rio Fahmi, Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan, dan di gelandang ada Arkan Fikri, Zaki Ashraf, Ivar Jenner, Marcelo Ferdinand, Raihan Hanan, dan di bagian penyerang ada Rafael Struik, Titan Agun, Witan Sulaiman, Kelly Schroyer, Ramadan Sananta, dan juga Hoki Caraka.